Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Joko Siswanto dari PGRI Semarang ya. Dan Universitas PGRI Semarang, Pak. Universitas PGRI Semarang. PGRI Semarang. Nggih. Ya. Sampun bro. Nggih. Kandi, mohon maaf. Akanda Maulana ya. Kemarin tadi untuk cucu saya itu belum sempat dirubah. Oke. Ya. Dan juga yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ketut Mardika sebagai pembeda 2 dan juga Ibu Dr. Sri Astuti sebagai pembicara dan juga moderator Bapak Dr. Supeno. Dan juga yang terhormat Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam webinar bedah buku ini. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita semuanya diberi kesehatan, diberi rahmat dan hidayahnya sehingga dapat berkumpul dalam acara bedah buku ini ya. Dan tak lupa salawat dan salam kita panjatkan pada junjungan Nabi kita besar yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam suasana pandemik ini kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap semangat ya, sehingga walaupun pandemi corona ini COVID-19 ini masih berlangsung ya, kita terus semangat dalam menggali ilmu. Mudah-mudahan nanti COVID-19 ini segera berakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dalam acara bedah buku fisika matematik ini nanti bisa berjalan lancar, juga bisa menambah wawasan kita semuanya. Ini ada sekitar 90-an partisipan, mudah-mudahan nanti bertambah ya, sehingga dalam ilmu fisika matematik ya, ini khususnya pesertanya mestinya lebih banyak dari fisika juga, dari matematik juga. Berarti ini Bapak Dr. Joko Siswanto MPD, ini dari matematik ya? Iya, dari matematik alhamdulillah ya. Karena Profesor Dr. Ketut sudah dari fisika, sehingga dari keduanya. Bapak Ibu yang saya hormati, seminar online bedah buku ya fisika matematik ini dalam suasana pandemik ini biasanya yang sebelumnya ya kita agak leluasa, biasanya di sini ada program dan sebagainya, ada semester pendek dan sebagainya, sehingga karena ini tidak ada semester pendek ya, dan fakultas lain pun juga agak tenang-tenang ya, tapi di FKIP luar biasa acara padat sekali. Tiap hari pasti ada, dan sekarang ini juga bersamaan saya juga webinar dengan pimpinan FKIP seluruh Indonesia. Sehingga ini saya izin dulu membuka di sini ya, sehingga nanti setelah itu saya mohon maaf, saya akan meninggalkan, akan bergabung yaitu rapat Forkom pimpinan FKIP seluruh Indonesia dalam membahas kampus merdeka dan kurikulum merdeka. Dengan singkat dan padat ya, acara ini ya saya buka seminar online bedah buku fisika matematik dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, mudah-mudahan acara ini nanti ya berjalan lancar, juga bisa bermanfaat untuk pengembangan ilmu kita masing-masing ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mohon izin. Ya. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya ialah acara inti webinar yang akan dimoderatori oleh Dr. Supono, MSI. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Ya. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan selamat siang kepada Ibu Dr. Sri Astuti MSI selaku penulis dari buku Fisika Matematika yang akan dibedah pada siang hari ini. Sekaligus juga selamat siang kepada Bapak Profesor Dr. I. Ketut Mahardika MSI selaku pembedah. Lalu yang pembedah yang kedua adalah Bapak Dr. Joko Siswanto, SPD MPD. Selamat siang Pak Joko. Acara siang hari ini adalah bedah buku dengan judul Fisika Matematika, dan buku tersebut ditulis oleh Ibu Dr. Sri Astuti MSI. Sebelum acara bedah buku kita mulai, akan saya sampaikan terlebih dahulu CV dari para pembedah sekaligus juga CV dari penulis buku. Yang pertama adalah penulis buku yaitu Ibu Dr. Sri Astuti MSI. Beliau adalah dosen di FKIP Universitas Jember yang selama ini menggeluti bidang fisika, termasuk juga pendidikan fisika, sehingga buku-buku yang beliau tulis ini ada yang buku yang mengarah ke bidang pendidikan, sekaligus juga ada buku-buku yang mengarah ke bidang kajian ilmu fisika, termasuk adalah fisika matematika yang akan kita bedah siang hari ini. Ibu Sri Astuti adalah lulusan dari Universitas Negeri Surabaya untuk doktoralnya, dan banyak buku yang sudah beliau terbitkan, beliau tulis, termasuk ada beberapa buku mekanika, lalu Fismat 1, Fismat 2, Fisika Dasar, banyak buku yang sudah beliau hasilkan. Lalu untuk pembedah buku siang hari ini, yang pertama adalah Bapak Dr. Joko Siswanto SPD MPD. Beliau adalah dosen di program studi pendidikan fisika Universitas PGRI Semarang. Gelar doktor beliau peroleh dari Universitas Negeri Surabaya. Lalu beliau sering tampil di beberapa kegiatan atau forum ilmiah yang mungkin Bapak Ibu peserta siang ini pernah gabung di acara beliau. Lalu untuk pembedah yang kedua yaitu Profesor Dr. I. Ketut Mahardika MSI. Beliau adalah dosen di program studi Magister Pendidikan IPA FKIP Universitas Jember, sekaligus beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi S3 Pendidikan IPA FKIP Universitas Jember. Prof. Ketut juga sudah banyak menghasilkan banyak buku, termasuk beliau pengajar di mata kuliah Fisika Matematika, sehingga beberapa buku yang ditulis itu adalah buku Fisika Matematika 1, Fisika Matematika 2, termasuk juga Mekanika.
Acara ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa sesi. Sesi yang pertama adalah penyampaian secara garis besar isi dari buku yang akan disampaikan oleh penulis, dalam hal ini adalah Ibu Dr. Sri Astuti MSI. Lalu dilanjutkan dengan bedah buku yang akan diawali oleh Bapak Dr. Joko Siswanto, SPD MPD, lalu dilanjutkan dengan pembedah yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Ikedut Mahardika. Lalu sesi yang terakhir nanti adalah sesi tanya jawab. Baik, untuk sesi yang pertama kami persilahkan kepada penulis buku Fisika Matematika, dalam hal ini adalah Ibu Dr. Sri Astuti MSI, untuk menyampaikan secara garis besar isi buku dari yang sudah ditulis. Hal ini adalah berjudul Fisika Matematika. Kepada Ibu Sri Astuti kami persilahkan, ada waktu maksimal 30 menit Bu, monggo. Terima kasih atas waktunya pada Bapak Supeno selaku moderator. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pembantu Dekan 2 yang tadi sudah membuka acara ini. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Wadek 1, Bapak Wadek 3, yang sudah memberikan kesempatan saya untuk melakukan webinar bedah buku. Yang saya hormati Bapak Dr. Joko Siswanto, yang dalam hal ini nanti sebagai pembedah 1 dari UPGRIS Semarang. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ikedut Mahardika, ini kolega saya dari fisika yang nanti sebagai pembedah 2, dan juga selaku moderator Bapak Supeno yang saya hormati, para panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik, dan Bapak Ibu dosen yang siang hari bergabung di acara webinar bedah buku Fisika Matematika yang saya hormati, sahabat-sahabat, teman-teman yang siang hari ini ikut hadir pada acara ini, dan juga Bapak Ibu guru yang barangkali juga ikut pada acara ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para mahasiswa saya juga yang barangkali siang hari ini juga ikut pada acara bedah buku. Saya selaku narasumber pada siang hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang mengikuti acara ini. Saya bersyukur sekali bahwa ternyata saya banyak temannya yang menyukai dari fisika matematika. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala supaya acara yang kita gelar pada siang hari ini walaupun dalam kondisi pandemi Covid, insya Allah kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan kita bisa melaksanakan seminar ini dengan baik. Amin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan segera untuk share screen materi saya pada siang hari ini. Ya, Bapak Ibu, slide saya mulai dari barangkali sedikit biodata saya. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh moderator bahwa pendidikan saya mulai dari TK, walaupun saya itu kelahiran tahun 67, tapi dulu sudah ada TK, itu ya.
Ada TK, Edipeni Desa Tembok Rejo supaya ikut berbangga, SDN Tembok Rejo 4, SMPN 1 Kencang Jember, tadi ada teman dari SMP tadi ya, SMAN 1 Jember, kemudian S1 FKIP Pendidikan Fisika, S2 Fisika ITB Bandung, dan S3 Sains UNESA. Jadi alhamdulillah sampai saat ini sudah terlampaui sampai tingkat pendidikan yang insya Allah tidak mau mengulang lagi. Jadi sudah sampai di S3. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan juga ini buku saya yang sudah terbit beri-ISBN, alhamdulillah masih sedikit. Jadi baru 7 buku. Ini yang masih proses ada 3, insya Allah semoga segera selesai. Yang satu, yang pertama dulu adalah buku Mechanics, ini terbit tahun 2010, kemudian pembelajaran kreatif itu terbit di tahun 2011, kemudian Fisika Matematika 1, jadi Fisika Matematika 1, saya punya buku Fisika Matematika 1 terbit tahun 2012, dan sudah mengalami edisi revisi, sehingga kemarin tahun 2019 sudah kita terbitkan lagi sebagai edisi revisi yang pertama, itu untuk Fisika Matematika 1. Kemudian yang keempat, Fisika Matematika 2, yang siang hari ini akan kita bedah. Kemudian buku saya yang kelima, Mekanika. Buku yang keenam, Mekanika Analitik Lanjut, yang kalau Mekanika itu untuk S1, yang Mekanika Lanjut untuk insya Allah untuk S2. Kemudian yang ketujuh, kemarin sudah membuat buku monograf dengan judul Recall. Saya berharap semoga buku-buku saya ini bisa memberi manfaat bagi dunia pendidikan. Bapak Ibu, apa sih sebetulnya yang mendasari saya menulis buku Fisika Matematika? Bagi sebagian orang, mungkin fisika aja sudah sulit, kok ada matematika ya. Jadi ini dari beberapa survei, karena saya kebetulan ngajar Fisika Matematika ini sudah lama sekali, juga selama ini berpartner dengan Prof. Ketut. Jadi berpartner juga dengan Bapak Dr. Sri Handono MSI, kebetulan Bapak Sri Handono kemarin sudah jadi pembedahnya Ibu Sudarti, sehingga tidak bisa menjadi pembedah saya, sehingga harus ini. Tapi setiap kali mengajar kita punya tim yang solid. Dari survei yang ada bahwa mahasiswa biasanya kalau kita berikan satu referensi, mereka tidak mencari semua referensi yang kita haruskan. Itu yang pertama. Kemudian juga mahasiswa ternyata masih malas mempelajari referensi yang berbahasa asing. Sehingga dari dua hal tersebut, kemudian saya mencoba untuk memberikan referensi berbahasa Indonesia yang dalam hal ini yang bisa dipakai oleh para mahasiswa sebagai pedoman untuk belajar. Kemudian yang keempat, membantu mahasiswa dalam mempelajari konsep-konsep fisika yang banyak ditinjau dari aplikasi matematika. Mungkin itu alasan kenapa saya menulis buku Fisika Matematika. Baik, kalau kita bicara buku Fisika Matematika, kita tidak akan terlepas dari beliau-beliau yang ada di dalam ini, yang saya tampilkan ini. Jadi buku saya kedua-duanya, baik Fisika Matematika 1 maupun Fisika Matematika 2, itu referensi utamanya yang pertama adalah Ibu Mary L. Boas. Jadi saya sering mengatakan pada mahasiswa saya, kalau Anda ditanya oleh temannya, jadi misalnya sedang ketemu di mana, kemudian saling bercerita, kamu Fisika Matematik pakai buku apa? Jadi ini kalau mereka tidak tahu bahwa buku apa yang dipakai, itu rasanya sangat ini gitu ya, sangat naif. Saya sering mengatakan loh, kalau Fisika Matematika itu ya buku kebangsaannya ya Mary L. Boas ini. Jadi kalau ditanya Fismat kemudian nggak tahu buku yang dipakai, malulah. Saya sering mengatakan itu pada mahasiswa. Nah, jadi biasanya kita punya buku-buku kebangsaan. Kalau Fismat ini ya Mary L. Boas ini untuk S1. Kalau mekanika, kebetulan karena saya mengajar mekanika, itu
buku yang dipakai ya Simon pasti, KITR Simon. Jadi biasanya kita pasti punya itu. Kalau gelombang apa Pedrotti, nah gitu ya biasanya ya. Kalau kuantum apa Libov, ya banyak lah. Nah, kalau statistik apa Poynton, nah, biasanya kita punya buku-buku yang menjadi idola. Nah kalau Fismat apa Marie-L Boas utamanya. Tapi dalam hal ini saya menggunakan beberapa buku, tidak hanya Marie-L Boas. Karena apa? Karena pertimbangan daripada bagaimana kemudahan dalam saya mencerna. Jadi pada saat saya membuat buku Fismat 1, itu utamanya dari Marie-L Boas. Tapi saya tidak pakai untuk cari Harper ini, yang kedua ini. Kenapa? Karena saya tidak menemukan yang cocok untuk Fismat 1 saya. Cari Harper ini saya pakai di Fismat saya yang kedua. Karena saya bisa mendapatkan konsep-konsep yang sangat bagus, sangat utuh daripada Charlie Harper ini. Kemudian untuk Afken. Jadi kalau kita bicara Fismat itu, kalau kita nggak kenal Afken itu ya inilah kebacut itu ya. Jadi kita mesti kenal Afken gitu ya. Dan kebetulan yang saya pakai pada saat saya membuat Fismat itu masih yang Fismat 1 tuh masih yang Vote 7 ya, Vote ini ya edition ya. Sekarang sudah 7 edition. Jadi memang cepat sekali pergerakannya. Tapi kalau untuk Marie-L Boas memang sampai saat ini baru 3rd edition. Dari sini kemudian ada satu lagi. Jadi biasanya saya menulis referensi itu berdasarkan kemudahan yang saya ini ya. Bagaimana saya mudah di dalam saya mengambil referensi itu. Jadi contoh kenapa Erwin Kersik ini diambil? Iya, karena saya merasa soal-soalnya gampang untuk dicerna. Nah gitu. Kalau Marie-L Boas tadi adalah konsepnya, maka untuk memperkaya itu saya pakai Erwin Kersik. Nah gitu. Nah, kemudian ini ada satu yang tengah ini, buku ini sangat legendaris, judulnya adalah Dasar-Dasar Matematika untuk Fisika, yang ini ditulis oleh seseorang yang legendaris juga, yaitu Bapak Profesor Dr. Hans Westphakrig. Beliaunya sudah almarhum ya, semoga beliau tenang di sana. Kita tahu beliaunya ini orang yang luar biasa di dalam pengembangan fisika teori. Dan juga di dalam hal matematika. Kemudian ini juga Afken ya. Jadi Afken yang pertama itu tidak ada Haris, sekarang sudah ada 3 ditambah dengan Haris. Jadi sementara ini ada 6 buku yang saya acu di dalam saya menulis buku fisika matematika ini. Baik. Bapak Ibu, saya akan sedikit menceritakan ciri buku saya yang dimulai di Fisika Matematika 1. Kenapa ini saya ungkap sedikit? Karena Fisika Matematika 2 ini adalah lanjutan dari ini, sehingga konsep yang dibangun itu juga adalah melanjutkan dari apa yang dibahas di dalam Fisika 1, Fisika Matematika 1. Baik Bapak Ibu, Fisika Matematika 1 ini lahir atau terbit tahun 2012, kemudian waktu itu fisika ini sudah direview oleh beliau Bapak Profesor Imadi Tirta. Beliau sekarang jadi dosen matematika ini, beliau sekarang jadi dosen di MIPA. Kemudian juga di sini peta konsep dari materi fisika matematika bisa kita lihat ya. Jadi di sini materi yang saya tulis yang dimulai dari deret, kemudian diakhiri dengan persamaan diferensial biasa, itu adalah materi yang saling mengkait, yang saling menunjang, yang memberikan dasar-dasar di dalam penalaran fisika. Baik, saya lanjut. Di buku 1 saya ada 8 bab, jadi ada 7 bab. Jadi dimulai dari konsep yang paling dasar, dimulai dari deret, kemudian bilangan kompleks, bab 3 adalah matrik dan determinan, bab 4 adalah diferensial parsial. Tentu saja diferensial parsial ini adalah yang masih dasar sekali, konsep dasar. Kemudian bab 5 integral lipat, bab 6 adalah analisis vektor, bab 7 adalah deret Fourier, yang 8 adalah persamaan diferensial biasa. Bapak Ibu, di setiap bab ini
Jadi yang saya tulis, saya mempunyai satu ciri gitu ya. Kebetulan buku ini dulu mendapat hibah. Jadi buku ini bentuknya adalah buku ajar sehingga mengikuti daripada konteks yang disampaikan atau yang diinginkan oleh buku ajar. Jadi selalu ada kompetensi dasar, kemudian ada indikator kompetensi, dan satu lagi pasti di sini ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan inilah yang menjelaskan kemana bahasan ini mau dibawa. Kemudian kemana bab ini akan diaplikasikan. Itu semua ditulis di dalam pendahuluan. Dan biasanya di dalam masing-masing subbab itu selalu saya berikan contoh-contoh. Ada contoh-contoh yang diberikan, dan kemudian untuk mendapatkan feedback itu saya berikan yang saya sebut dengan uji kepahaman gitu ya. Jadi hampir buku saya semua ada ini. Jadi kalau ada seperti ini, insya Allah buku saya. Iya, perlu saya sampaikan, buku ini juga bisa diunduh ya. Ini bocoran. Jadi kalau Bapak Ibu buka Google, di situ lengkap buku ini akan muncul di situ. Oke, kemudian Bapak Ibu direct ini, jadi khusus direct ini hanya saya bahas di buku 1. Di buku 2 tidak ada direct. Karena kita memandang bahwa konsepnya cukup sampai di buku 1 untuk direct. Oke? Sehingga oke. Kemudian baik, karena hari ini kita akan membahas tentang fisika matematika 2, itu tadi hanya sekedar contoh ciri daripada buku saya. Nah, sekarang kita hari ini adalah mau membedah fisika matematika 2. Fisika matematika 2. Tentu saja yang saya tulis di dalam buku fisika matematika 2 ini, jadi buku fisika matematika 2 ini terbit 2017 dan belum pernah dibedah. Ini terbitan dari Universitas Jember dan sudah masuk IKP ya, jadi sudah aman sekali. Bisa dipakai untuk naik ke guru besar, insya Allah. Kemudian kalau buku yang kedua ini reviewnya ada 2, jadi dari matematika dan dari fisika. Yang dari matematika adalah Bapak Profesor Dr. Sunardi, yang dari fisika adalah Bapak Agung Cahyonugroho, SSI, MPhil, PhD. Terima kasih kepada beliau berdua yang sudah memberi masukan dan mencoba untuk mengkritisi buku yang saya buat ini. Peta konsep materi fisika matematika 2 ini tentu saja konsepnya sudah lebih tinggi dari matematika 1. Hampir semuanya di sini bentuknya adalah menganalisis. Di mana fisika matematika 2 ini saya mulai dari menganalisis penggunaan dari fungsi kompleks. Kalau di dalam buku 1 saya tadi bunyinya adalah bilangan kompleks, maka di buku 2 ini sudah fungsi kompleks. Ya, jadi sudah berubah fungsinya. Kemudian yang kedua adalah menganalisis penggunaan pemecahan PDB dengan bentuk deret. Jadi deret yang di Fismat 1 tadi ini mendasari daripada PDB yang dalam bentuk deret. Yang ketiga adalah penggunaan fungsi-fungsi khusus atau menganalisis penggunaan fungsi-fungsi khusus. Yang keempat adalah transformasi Fourier, transformasi koordinat. Yang kelima adalah menganalisis penggunaan transformasi integral. Kemudian yang ketujuh adalah menganalisis penggunaan PDP dalam menyelesaikan persoalan fisika. Oke, jadi jelas sekali bahwa di dalam buku 2 ini lebih kepada aplikasi, menganalisis dari masing-masing materi yang saya berikan. Baik, saya lanjut. Buku 2 ini ada 7 bab. Yang pertama dimulai dari fungsi kompleks. Mohon maaf ya, itu bukan bilangan kompleks tapi fungsi kompleks. Di mana fungsi kompleks ini pembahasannya banyak sekali. Dimulai dari pendahuluan seperti yang saya sampaikan tadi, sampai kepada pemetaan konformal. Ada teorema residu, persamaan analitik, persamaan harmonik. Ya, jadi di sini lengkap sekali sampai pada pemetaan konformal. Itu isi daripada bilangan fungsi kompleks. Kemudian bab 2 masuk dalam koordinat kurvilinier.
Bapak Ibu, kenapa koordinat kurvilinear ini saya tampilkan gitu ya? Kalau kita lihat di buku-buku, hampir jarang sekali menampilkan koordinat kurvilinear. Nah, tapi di BOAS ada gitu ya, hanya saja sepintas disampaikan. Nah, saya tertarik untuk menyampaikan bab 2 ini, yaitu koordinat kurvilinear ini. Karena apa? Kita ketahui bahwa fisika matematika ini selalu beriringan dengan ilmu-ilmu yang lain. Utamanya yang pertama kita tahu mekanika. Pastilah ya. Jadi mekanika itu menjadi sasaran pertama daripada FISMAT ya. Makanya saya kadang-kadang gini, kalau FISMAT dikeluarkan bareng sama mekanika, itu kadang-kadang kita kasihan gitu ya. Karena di satu sisi mereka baru terima itu, di satu sisi mekanikanya sudah meminta yang lebih dari itu. Jadi contoh saja pada saat membicarakan tentang aplikasi dari osilator teredam gitu ya. Padahal di situ di dalam matematikanya itu bilangan kompleksnya baru diberikan. PDB non homogennya baru diberikan, tapi di dalam matematika tuntutannya sudah sejauh itu. Nah, ini memang harus pinter-pinter. Dan kebetulan saya biasanya mengajar FISMAT ya mengajar mekanika. Nah, ini akhirnya bisa saling melengkapi gitu ya. Tapi barangkali untuk teman-teman yang terpisah mengajarnya mungkin ya harus ini gitu ya, harus memperhatikan itu. Karena FISMAT 1 itu diberikan di semester 3, FISMAT 2 diberikan di semester 4 kalau di tempat kita. Kemudian jadi koordinat kurvilinear ini adalah cara pandang lain terhadap koordinat ya. Jadi kalau sekarang ini yang kita ketahui bahwa mahasiswa itu kita kenalkan koordinat berdasarkan dimensi-dimensi. Kalau dimensi 1 apa? Dimensi 2 apa? Koordinat bidang, ada kartesian, ada polar. Koordinat ruang, ada kartesian, silinder, bola. Nah, kalau misalnya ada satu permasalahan fisika lain yang tidak bisa kita analisis dengan ketiganya, terus pakai apa? Ini makanya ini koordinat kurvilinear ini mencoba untuk mengatasi itu. Jadi memberikan satu alternatif lain yang manakala dari koordinat-koordinat itu tidak bisa dipecahkan. Karena biasanya permasalahan di dalam fisika juga begitu ya. Jadi untuk memecahkan permasalahan kadang-kadang dengan koordinat kartesian sulit. Tapi begitu kita pecahkan dengan koordinat yang lain begitu mudahnya. Contohnya gaya sentral. Gaya sentral itu pakai kartesian sulit sekali. Tapi begitu pakai koordinat bola gampang. Gitu ya. Jadi artinya ini koordinat kurvilinear memberikan satu referensi lain bagaimana bentuk dari koordinat yang bisa juga kita pakai di dalam pemecahan fisika. Kemudian yang selanjutnya adalah persamaan diferensial orde 2. Bapak Ibu, ini di FISMAT 1 saya sudah ada gitu ya. Jadi permasalahannya juga sampai sudah orde 2, hanya yang masih dasar-dasar. Nah, di FISMAT 2 ini PDB orde 2-nya sudah sampai kepada persamaan yang ruas kanannya tidak sama dengan 0. Jadi kan ada 2 ya, persamaan homogen yang sama dengan 0 ruas kanannya dan ini yang tidak sama dengan 0. Sampai ke sana. Sampai kepada aplikasinya. Jadi kalau misalnya ruas kanannya bentuknya persamaan linier. Nah, kalau untuk apa itu? Kalau misalnya ruas kanannya bentuknya adalah sebuah fungsi, nah, sampai ke sana. Ya, ini persamaan diferensial orde 2. Kemudian bab 4 disambung dengan metode deret kuasa. Jadi tadi kalau di buku 1 ada deret, di sini ini metode deret kuasa. Jadi buat apa bab ini gitu ya. Jadi di dalam metode deret kuasa ini kita memberikan satu cara-cara lain di dalam menganalisis suatu permasalahan dengan menggunakan persamaan diferensial. Nah, yang dalam hal ini ada persamaan diferensial Legendre, Bessel gitu ya. Nah, yang dalam hal ini juga saya berikan contoh-contoh bagaimana cara menyelesaikan Legendre, bagaimana cara menyelesaikan
Bessel, dan apa fungsi daripada fungsi rekursi. Semuanya ada di dalam metode dedet kuasa. Kemudian bab 5 yaitu fungsi-fungsi khusus. Fungsi-fungsi khusus ini dibangun dalam rangka untuk mendasari pembahasan-pembahasan yang di sini membutuhkan bantuan. Jadi misalnya ada permasalahan fisika yang di situ butuh menggunakan faktorial. Dan kita tahu ya, hampir semua persamaan ini ada faktorial. Kemudian juga menggunakan fungsi gamma, fungsi beta. Jadi manakala ada permasalahan yang memerlukan ini, maka fungsi-fungsi khusus ini bisa membantu. Kemudian yang bab ke-6 yaitu transformasi Fourier. Transformasi Fourier ini kalau di buku 1 itu adalah dedet Fourier. Jadi di buku 1 itu sifatnya masih dasar ya, ada dedet Fourier di sana. Mengenalkan Fourier sampai kepada persamaan-persamaan yang dalam hal itu menggunakan koefisien-koefisien, ada koefisien sinus, kosinus dan sebagainya. Nah, di dalam buku 2 ini sudah sampai kepada transformasinya. Nah, jadi di situ ada transformasi Fourier, delta Dirac gitu ya, yang dalam hal ini disampaikan dengan contoh-contoh. Kemudian yang selanjutnya adalah persamaan diferensial parsial. Seperti yang saya sampaikan tadi, di buku 1 saya juga ada ini persamaan diferensial parsial, tapi berbeda karena di buku yang kedua ini lebih kepada menganalisis aplikasi. Jadi aplikasinya di dalam di dalam gelombang, kemudian di dalam mari nanti kita lihat saja contoh-contohnya ya. Oke, baik. Bapak Ibu, jadi itu tadi secara garis besar. Kemudian ini mari kita lihat contoh ya. Seperti ini misalnya fungsi kompleks. Fungsi kompleks ini selain ada tujuan umum, ada indikator kompetensi, semuanya kita berikan di situ apa yang mau kita bahas, kemudian disambung dengan pendahuluan, saya lengkapi dengan contoh-contoh soal, saya lengkapi dengan uji kepahaman, yang di sini fungsinya adalah untuk memberikan feedback. Jadi manakala kita sudah mengajar satu materi, kemudian feedbacknya kita berikan dalam bentuk uji kepahaman. Dan biasanya ini saya berikan dalam bentuk tugas atau dalam bentuk kuis. Nah, saya punya satu trik, biasanya saya akan memberikan kuis. Saya mengatakan pada mahasiswa, kuis diberikan sekitar 10 menit, bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Tujuan saya adalah untuk mengetahui bahwa apa yang saya jelaskan mungkin kemarin atau hari ini atau nanti itu mereka paham apa enggak. Hanya satu soal, tapi waktunya cepat. Hanya 10 menit. Nah, itu biasanya mahasiswa sudah ini gitu ya. Nah, jadi selalu saya berikan uji kepahaman, kemudian dalam buku ini juga ada rangkuman dan diakhiri dengan latihan soal. Jadi insya Allah sudah urutannya seperti ini. Ini adalah hibah tahun 2017. Namun di hibah yang tahun 2019 kemarin alhamdulillah dapat lagi gitu ya. Bentuknya sudah beda. Tidak seperti ini karena harus ada bahan diskusi, harus lengkap gitu ya. Itu di yang hibah yang tahun 2019. Kemudian Bapak Ibu secara materi buku saya sudah bisa diunduh ya. Silahkan saja atau nanti juga mau saya berikan gitu ya. Jadi mahasiswa tuh selama ini kalau ditanya gitu ya, buku yang sudah kamu pelajari apa? Mesti enggak langsung jawab. Kemudian kalau kita memberitahukan bahwa referensinya ini, apa pertanyaan mereka? Bahasa Inggris apa bahasa Indonesia, Bu? Nah itu, pertanyaannya mesti seperti itu. Nah itu yang kadang membuat kita, duh kah gitu ya, anak-anak ini kok. Gitu. Jadi artinya bahwa menyusun buku ini itu juga dengan satu pertimbangan-pertimbangan yang tadi saya katakan membantu mahasiswa di dalam hal supaya ya mereka
menjadi lebih paham terhadap apa yang dipelajari. Sekarang memahami fisika saja mungkin sulit gitu ya, apalagi ditinjau dari matematika. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita semua. Saya yakin Bapak Ibu di sini mungkin juga banyak seperti kita yang sedang mengajar fisika matematika bisa sharing nanti. Yang saya tulis bukan berarti ini sudah bagus, sudah fix, monggo nanti kita sharingkan juga gitu ya. Yang jelas konsep-konsep yang dibangun di dalam masing-masing bab itu punya satu tujuan dan bagaimana kita mencoba untuk mengkaitkan satu sama lain supaya saling mendasari. Bapak Ibu, biasanya kebetulan saya dulu dari S2 dari ITB. Ini kalau di ITB ya, jadi dosen-dosen muda di ITB itu beliau tidak boleh ngajar mata kuliah yang lain sebelum ngajar FISMAT. Sebelum ngajar FISMAT. Nah, gitu. Jadi artinya memang kita semuanya sebetulnya harus paham. Makanya ini saya mencoba membuat ini dalam rangka untuk memahamkan diri saya juga. Justru ini merupakan tantangan bagi saya bagaimana saya bisa memahamkan mahasiswa gitu ya, dengan cara membuat semudah-mudahnya buku ini supaya konsep-konsep yang dipelajari oleh mahasiswa menjadi lebih banyak. Karena biasanya kalau melihat buku gitu ya, seperti buku Simon itu, mekanik untuk mekanika itu, hampir nggak ada gambarnya, hampir nggak ada rumusnya. Isinya tulisan tok. Nah itu ternyata bagi mahasiswa juga ini, duh susah Bu, itu hanya tulisan tok. Sehingga saya juga buat buku mekanika itu ya, makanya juga banyak yang harus kita acu. Jadi antara lain mengacu buku itu supaya kita punya berbagai banyak pandangan. Oh saya kalau pakai buku ini ternyata lebih mudah, pakai buku ini ternyata lebih mudah. Kalau mekanika itu banyak juga ya, Simon, ada Atam Arya, ada Goldstein, ya banyak yang bisa kita acu, sama dengan FISMAT ini. Nah Bapak Ibu, saya sudah mendapat surat dari moderator ini 5 menit lagi katanya. Sehingga saya lanjutkan, jadi bab ini Bapak Ibu, bab saya yang ada di buku FISMAT 2 ini ada 7 bab, semuanya adalah saling berkait. Saya berharap mungkin saya akan dapat masukan dari Bapak Ibu sebagai bentuk penyempurnaan dari buku ini gitu ya. Dan ini sudah, karena saya sudah ngajar bertahun-tahun, saya sering diskusi, sering ini dengan para mahasiswa, bagaimana sih buku ini gitu ya, membantu enggak sama Anda? Ya Bu, membantu Bu. Menjadi senang enggak? Ya Bu, senang Bu. Nah, akhirnya saya membuat satu kesimpulan di sini bahwa dengan adanya buku ini ternyata mahasiswa merasa terbantu belajarnya. Kemudian yang kedua, mahasiswa lebih mudah memahami konsep-konsep fisika dengan adanya aplikasi matematika. Dan yang lebih menyenangkan adalah mahasiswa lebih menyenangi fisika matematika. Baik, Bapak Ibu, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya nggak usah banyak-banyak, nanti pembedahnya aja yang banyak. Sehingga terima kasih atas waktunya. Baik, saya kembalikan kepada Pak Peno selaku moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, demikian tadi telah kita simak paparan dari penulis buku, bagaimana secara rinci isi dari buku Fisika Matematika yang mungkin bagi kita yang selama ini menggeluti bidang fisika sudah sangat familiar dengan konten-konten yang ada di sana, sekaligus juga peran setiap topik yang ditulis di buku ini kaitannya dengan topik-topik di bidang kajian fisika seperti apa, lalu penggunaannya seperti apa. Nah, termasuk juga mahasiswa yang sudah
melewati semester 4 dan sudah menempuh beberapa mata kuliah bidang fisika. Saya kira ini sudah sedikit banyak sudah tahu bagaimana peran setiap topik di FISMAT ini untuk mengkaji konten-konten yang ada di fisika. Namun demikian, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana tinjauan dari buku ini, mari kita simak paparan dari pembedah buku kita siang hari ini. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Joko Siswanto SPD MPD. Kepada beliau saya persilahkan. Monggo Pak Joko, ada waktu